Pemirsa Carang TV, kita kembali hadir dari lobi Swiss Bell Hotel Kota Ambon ini. Kita akan masuki sesi terakhir kita mengenai penanggulangan COVID-19 ini. Ibu Kadis, informasi terakhir yang beta dapat, Maluku dapat jatah vaksin COVID-19 sebanyak 1 juta. Beta seng tahu itu 1 juta ampul kah? 1 juta vial, ya. Seperti apa itu? Ya. Lalu peruntukannya untuk siapa? Apakah pertama itu tenaga medis yang berada di depan? Atau bagaimana? Ibu silakan Ibu elaborasi dulu. Oke, jadi vaksin itu kita harus tahu, vaksin itu adalah zat biologis yang memang dibuat kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk memberikan perlindungan. Jadi dengan katong kasih masuk vaksin, tubuh akan merangsang kekebalan atau antibodi untuk antibodi yang alami, untuk bisa kita meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap virus yang ada. Jadi yang vaksin dikasih masuk itu vaksin untuk virus COVID gitu. Jadi kalau katong sudah kasih masuk dalam tubuh, tubuh sudah mengenali, jadi antibodi sudah mengenali oh virus ini. Jadi ketika virus COVID itu ke kita, sel-sel antibodi itu dia akan mengeluarkan antibodinya untuk menyerang virus itu. Jadi dia begitu, kalau dia tidak terbaca dia tidak bisa menyerang. Itu sifat daripada antibodi untuk oleh karena itu kenapa pentingnya vaksin itu untuk memberikan mendorong atau menstimulasi katong punya kekebalan tubuh untuk memproduksi katong punya kekebalan tubuh yang alami terhadap virus COVID-19. Khusus untuk virus itu? Khusus untuk virus. Sama dengan katong dulu, anak-anak kan sekarang dikasih vaksinasi misalnya BCG. BCG itu untuk mencegah terhadap TBC, seperti itu. Jadi kalau ada virus atau kuman TBC yang masuk, itu antibodi yang untuk menangkal TBC itu yang keluar, seperti itu. Karena dia sudah mengenali, kuman atau virus itu. Kalau dia tidak kenal, dia tidak bisa mengeluarkan untuk melawan. Jadi fungsi vaksin itu untuk membantu tubuh untuk itu. Nah, yang kemarin beta pernah ikuti bahwa nanti akan diberikan vaksinasi itu pada orang dengan umur 18 sampai 59 tahun. Akan diberikan, mereka ini yang masuk di dalam kelompok yang akan diberikan vaksin. Mereka ketong-ketong ini masih dapat ya? Jadi ada 6 kelompok yang akan diberikan vaksin apabila vaksin itu sudah disebarkan. Jadi vaksin ini harus aman. Gitu. Pemerintah tidak mungkin mencelakakan warganya. Pemerintah punya tugas, negara punya tugas untuk melindungi warga negaranya. Oleh karena itu, pemerintah berusaha dengan segala daya untuk bagaimana bisa memutus mata rantai COVID ini, memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Salah satu dengan memberikan vaksinasi, seperti itu. Vaksin ini kan sudah teruji. Kemudian baik uji klinis, sementara uji itu waktu itu uji klinis. Uji klinisnya oke, baru bisa diproduksi untuk diberikan kepada masyarakat. Sehingga pada saat vaksin itu sudah diberikan kepada masyarakat, vaksin itu pasti benar-benar aman. Siapa saja yang akan menerima vaksin itu? Yang pertama adalah tenaga medis. Tenaga medis diberikan karena mereka ada di garda terdepan untuk memutus mata rantai penularan ini. Selalu berkontak dengan pasien, dengan segala macam orang. Jadi tenaga medis, TNI Polri, aparat hukum, dan orang-orang yang memberikan pelayanan publik. Itu yang pertama, golongan pertama yang akan menerima vaksin. Yang kedua adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkatnya, seperti itu, yang akan menerima vaksin ini. Beta potong Ibu, kenapa tokoh agama perlu? Tokoh agama perlu karena mereka juga bersinggungan dengan banyak orang. Dan artinya begini, kalau misalnya tokoh-tokoh agama sudah diberikan vaksin, mereka sudah yakin bahwa vaksin ini aman, otomatis orang yang berada di dalam agama itu bisa juga meyakini bahwa vaksin ini aman. Pentingnya itu meyakinkan. Jadi tokoh-tokoh agama itu akan diberikan, kemudian seluruh tokoh pendidik, guru dan sebagainya, karena nanti kalau suatu tidak mungkin kan kondisi ini anak-anak tidak belajar secara tatap muka. Betul. Jadi mereka juga akan diberikan, jadi pendidik mulai dari PAUD sampai SMA, kemudian aparatur pemerintah dari pusat sampai ke daerah, dan penerima untuk BPJS itu juga diberikan, tapi mereka yang menerima bantuan PBI. Jadi yang negara memberikan bantuan kepada mereka untuk menerima asuransi BPJS itu. Dan keenam adalah masyarakat dengan usia 15 sampai 59 tahun.
Jadi ada 100, nah sasarannya itu ada 160 juta orang untuk Indonesia. Sedangkan untuk Provinsi Maluku itu kemarin menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi akan diberikan vaksin sejumlah 1,1 vial. Seperti itu, dan kemarin Pak Wali juga minta otomatis vaksin itu tidak bisa dibagi rata untuk semua kabupaten kota. Mungkin Kota Ambon lebih karena yang terkonfirmasi positif terbanyak 3.000-an ada di Kota Ambon, seperti itu Pak John. Jadi itu adalah kondisi, beta sendiri belum tahu kapan itu bisa dilaksanakan, kita hanya menunggu. Dan kita sudah siapkan, kita punya tenaga-tenaga nanti yang akan melakukan vaksinasi, karena akan diberikan on the job training, ya OJT, untuk mereka bisa melakukan, dilatih. Mereka akan, karena yang biasa melakukan mereka kan kami punya jurim, di setiap puskesmas punya juru imunisasi yang selama ini mereka sudah melakukan imunisasi. Dan mungkin akan ditambahkan lagi dengan melakukan OJT atau on the job training. Jadi berikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Ada satu hal menarik yang beta meminta pendapat dari Ibu Eli. Anak-anak kita sampai saat ini tidak bisa belajar tatap muka, Ibu. Sekarang ini di beberapa daerah sudah mulai. Ditanya kesiapan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, ya. Nah, bagaimana Ibu selaku anggota Dewan, bahkan Ketua DPRD Kota Ambon saat ini melihat hal ini? Artinya di satu sisi kita masih menghadapi pandemi COVID-19 ini, tapi satu sisi seperti Ibu Kades tadi katakan, anak didik kita nggak bisa, anak-anak kita nggak bisa biarkan terus begini. Ada beda, Ibu. Sekolah swasta yang mampu bayar, pendidikan jalan dengan berbagai model, daring umumnya. Lalu yang di SD negeri ini, di sekolah-sekolah negeri ini, nah ada sudah dilakukan, bahkan sekarang di pers juga sudah diagendakan itu, tanya Dinas Pendidikan, kesiapan untuk kita memulai proses belajar mengajar dengan tatap muka. Mungkin jumlahnya terbatas. Ibu Eli mungkin punya pandangan. Iya, baik, terima kasih Pak John. Memang hal ini juga menjadi perbincangan kami di DPRD, melihat situasi dan kondisi yang ada. Tetapi kami juga tidak bisa menafikan situasi yang ada juga, karena kesehatan juga penting, gitu kan. Sehingga setelah teman-teman di komisi melakukan hearing dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Pendidikan maksud kami, itu ada beberapa hal yang disampaikan di sana, bahwa dalam kondisi zona yang sementara ada di Kota Ambon, dari merah ke oranye, kemudian dari oranye mau menuju ke kuning, tiba-tiba kembali lagi ke merah. Nah, ini juga menjadi salah satu indikatornya, gitu. Padahal kami sangat sudah berkeinginan untuk bagaimana ini anak-anak ini bisa melakukan tatap muka. Tetapi itu tadi ada hal-hal yang menjadi perbincangan secara serius. Apakah ketika ini kita biarkan kita tatap muka, lalu pencegahannya nanti seperti apa? Ini juga masih tetap jadi dari DPRD sendiri. Sehingga kami mau bilang bahwa tolong berikanlah, kita bersabar, ya, bersabar, karena mudah-mudahan situasi ini dia tidak selama-lamanya. Karena apabila kita lost ini, lalu mulai lagi ada klaster-klaster baru yang terbentuk, apalagi ini anak-anak. Nah, ini juga sangat pemerintah juga ini sangat memperhitungkan semua. Ibu Eli, beta potong sedikit. Ada tawaran-tawaran seperti ini. Bagaimana kalau satu kelas, biasanya anak SD, satu kelas itu kan sekitar 20 orang. Iya, betul. Ya kan? Bagaimana kita batasi 6 orang satu hari? Artinya interaksi antara guru dan anak didik itu terjalin, tetapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan sangat ketat. Ibu mungkin bisa elaborasi. Itu juga memang sudah jadi dalam perbincangan, Pak John. Ya, kita melihat seperti itu, dan perbincangan itu sudah terjadi dengan kepala dinas. Tinggal nanti kita ini dengan pemerintah kota, gitu. Kita sudah mempertimbangkan semua hal seperti itu. Jadi misalnya yang tadinya 30 orang misalnya, kita bagi dalam satu kelas satu hari 10 orang katakanlah, atau 15 orang dengan tetap menjaga jarak dan lain sebagainya.
Tetapi kan kita harus berpikir juga teknis pelaksanaannya di sekolah-sekolah ini seperti apa, kesediaan gurunya seperti apa, dan lain sebagainya. Banyak hal yang sudah kami perbincangkan dengan Dinas Pendidikan, tergantung nanti kita lihat. Ibu, dengan baru pemerintah akan kota. dibicarakan atau sudah pernah ada dengar pendapat? Sudah. Ini sudah kita jadi pembicaraan di dinas teknis terkait. Dan itu kita sudah melihat, karena masukan-masukan masyarakat itulah yang kita tampung, lalu kita mulai berdiskusi dengan dinas-dinas teknis terkait. Sampai dengan hari kemarin ketika kita ada dalam pembahasan anggaran dan lain sebagainya, itu sudah kita sampaikan juga gitu. Dan kita menunggu Pak John, menunggu beberapa saat lagi ke depan, kita lihat situasi ini kalau benar-benar dia sudah lebih kondusif dan sudah sangat melandai. Nah, inilah keputusan yang nanti diambil oleh pemerintah, karena kita mau pendidikan ini lebih baik ataukah kesehatan. Nah, ini kan dua dilematis. Yang kata orang awam bilang antara nyaman dan cinta ini. Nyaman dan cinta. Iya, ini kan pendidikan, kesehatan, dua-dua sama-sama penting gitu kan. Sama-sama penting, sehingga ini juga harus dipikirkan baik-baik seperti itu, Pak John. Ya, ini mungkin pertanyaan beta yang terakhir. Jujur saja, beta ulang tadi. Di pasar tidak ada yang mempraktekkan apa pakai masker, cuci tangan, boro-boro cuci tangan, air dan sabunnya saja tidak ada. Ini soal buat kita. Beta kira soal besar ini. Kalau kita memang concern betul untuk mengatasi atau memutus mata rantai penyebaran COVID ini kira-kira kita mau bikin seperti apa ini untuk membangun kesadaran? Kita sudah bicara dari tadi soal COVID itu ada, dia eksis, dia bukan hoax. Banyak yang sudah mati, banyak yang sakit. Tetapi kalau kita lihat fenomena di pasar, bahkan kita mesti operasi justisi di jalan-jalan, beta kira kesadaran ini belum sampai pada masyarakat. Kira-kira Ibu Kadis, beta minta Ibu bicara dari dalam kapasitas sebagai anggota Satgas COVID-19. Sedangkan Ibu Eli beta minta bicara sebagai wakil rakyat. Ini apa yang harus kita buat supaya kesadaran itu betul-betul kita jadi orang Jepang lah. Iya. Begitu keluar dari rumah langsung masker. Iya, masker. Silakan, mungkin dari Ibu Kadis dulu. Oke, itu kembali tadi Pak John bilang yang kesadaran katong merubah perilaku, apalagi perilaku yang baru ini kan butuh waktu seperti itu. Tapi mau dengsing mau tetap katong harus. Salah satu jalan itu adalah sudah dibuat perwali dengan aturan-aturan yang ketat ini yang tadi beta sudah sampaikan, bahwa dengan aturan ini kita bisa melakukan punishment, misalnya sanksi-sanksi dan sebagainya. Mungkin sanksi ini belum terlalu ketat. Mungkin bisa dari segi satgasnya kita tingkatkan lagi, kita punya koordinasi. Mungkin di mana daerah-daerah yang kita harus perkuat lagi, kita tingkatkan lagi koordinasi dengan RT, RW, lurah di setempat, bahwa memang betul-betul fungsi dari satgas ini harus dimaksimalkan dan masyarakat sendiri harus mau melakukan itu, seperti itu Pak John. Artinya mereka harus yakin bahwa COVID ada. Mereka mau bikin kalau mereka yakin. Orang Ambon tuh begitu. Lihat dulu baru katong bisa percaya seperti itu. Jadi dong kalau katong saya mau biasa ini karena apa? Saya mau melakukan karena belum yakin bahwa COVID itu ada. Makanya harus yakin bahwa COVID itu ada, baru mereka bisa melakukan itu. Oleh karena itu mungkin ke depan mungkin sosialisasi akan kita tingkatkan lagi, kemudian fungsi-fungsi pengawasan melalui Satgas dan peran daripada satgas-satgas di desa dan kelurahan ini kita lebih maksimalkan. Sebelum beta lupa Ibu, penting satu mengenai antisipasi. Sementara ketong masih dalam proses untuk membangun kesadaran masyarakat, ini kan orang sakit nggak berhenti. Kota Ambon tidak punya rumah sakit Ibu. Kita cuma punya puskesmas di 5 kecamatan dan pustu-pustu di desa-desa. Kira-kira ini nanti Ibu Eli elaborasi juga Ibu ini bagaimana pembicaraan dengan Satgas COVID-19 kita soal anggarannya. Jadi dari Ibu beta minta Ibu elaborasi kesiapan puskesmas kita dan pustu-pustu kita. Sedangkan Ibu beta minta Ibu elaborasi sedikit bagaimana DPRD melihat porsi anggaran yang harus disiapkan. Silakan.
Puskesmas sangat siap dari awal untuk itu. Seluruh petugas itu sudah dilakukan melalui pembimbingan baik melalui OJT maupun melalui daring-daring, dan mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Oleh karena itu juga penguatan-penguatan itu dari desa kelurahan melalui Satgas, dan itu juga sudah dibentuk relawan-relawan yang merupakan perpanjangan tangan dari puskesmas dan pustu-pustu, sehingga apabila ada yang sakit itu bisa secepatnya kita tangani. Kemudian kita walaupun tidak punya rumah sakit, tapi di Kota Ambon itu ada 6 rumah sakit rujukan COVID. Dan rumah sakit rujukan COVID pusat itu ada di RSUD Haulusi. Ibu mohon maaf beta potong. Satu kali beta bawa orang tua nih, dia demam. Iya. Klinik tidak mau terima. Di mana, Pak? Klinik tidak mau terima. Iya. Beta etis beta sebut. Oke, siap. Seng etis beta sebut. Iya. Sabar. Iya. Sabar. Iya. Diam di situ. Iya. Sementara orang tua ini sudah kita tahu gejala COVID ini kan demam tinggi, sesak napas. Dia tanya, sesak napas? Bapaknya bilang, iya. Susulnya sesak. Tambah parah lagi. Nah, iya. ini yang beta bilang, kesiapan klinik-klinik kita. Klinik saja begitu, kok bagaimana puskesmas? Puskesmas itu kita lakukan screening. Oke. Seluruh kita puskesmas sudah dilengkapi dengan rapid test. Jadi itu puskesmas itu akan melakukan screening kepada yang tadi beta bilang kelompok rentan. Apabila itu sudah kita masuk di dalam ILI yang dicurigai, misalnya like illness menyerupai influenza, pasti ada jalur pemeriksaan. Jadi semua yang datang dengan batuk, pilek dan sebagainya itu pasti di puskesmas periksa rapid. Akan di rapid test, kemudian ditindaklanjuti. Kalau yang reaktif itu dilakukan dilakukan swab. Ini yang jadi soal Ibu. Ini soal uang juga. Ya, gratis. Ini. Puskesmas gratis. Puskesmas gratis ya. Ini kan kita melakukan screening di puskesmas gratis. Cuman itu yang tadi beta bilang Pak John. Masyarakat enggan karena jampi puskesmas nanti ketemu batu langsung dapat rapid seperti itu ya. Nah, ini kesadaran ini yang harus ditumbuhkan. Artinya gini, lebih baik kita tahu cepat, bisa diantisipasi daripada dia menjadi lebih berat infeksinya seperti itu. Jadi di puskesmas dilengkapi dengan rapid test. Apakah setiap puskesmas ada dokter jaga, Ibu? Kita punya puskesmas rata-rata satu puskesmas 2 dokter. Baik. Ya. Kemudian kita punya ruang isolasi terpusat, itu ada di Hotel Everbright dan di Balai Diklat Pertanian. Itu ada tim, mereka tidak pulang. Mereka jaga selama 2 minggu, kemudian bergilir lagi. Jadi jaga di bawah pantauan dokter. Artinya siaga betul Ibu ya? Ada. Ibu Eli, beta minta pandangan lo, ini menunggu kesadaran masyarakat ini lama nih Ibu. Nah, ini kan penyakit jalan terus. Nah, ini apakah ada pembicaraan dengan Satgas COVID-19 atau dengan Dinkes soal alokasi anggaran? Iya. Silakan. Tentunya DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan sampai dengan hari ini kita ada punya pansus Pak John ya, pansus terkait dengan penanganan COVID. Nah, pansus ini bekerja dengan selalu memantau kerja-kerja dari Satgas, Satgas COVID itu, mulai dari awal sehingga dengan hari ini. Mereka akan selalu bekerja dan hearing dengan Satgas ini, mulai dari ngecek jumlah pasiennya ya, bagaimana penanganannya, jaring pengaman sosialnya seperti apa, penyebarannya, pembagiannya seperti apa, sampai dengan terkait dengan anggaran. Sampai dengan terkait dengan anggaran ini, pansus selalu memantau pemakaian anggaran yang dilakukan oleh Satgas COVID ini. Dan alokasikan anggaran yang kita alokasikan lewat APBD itu kurang lebih itu ada 39. Ya, Ibu, sekalian ini karena waktu kita terbatas, sekaligus closing statement dari Ibu. Baik, ya. Ibu tolong menghadap ke kamera. Iya, jadi beta kira dari fungsi pengawasan kita terkait dengan pengalokasian anggaran ini selalu dipantau oleh DPRD lewat gugus dengan pansus yang ada. Alokasi anggaran yang kami pantau sampai dengan hari ini penggunaannya kurang lebih ada 39M yang sudah dipakai dalam penanganan COVID ini. Tetapi itu bukan hanya di Dinas Kesehatan, tetapi itu dibagi ke beberapa dinas-dinas teknis lainnya. Jumlah keseluruhannya seperti itu. Nah, untuk itu mungkin hari ini lewat diskusi kita di sore hari ini, saya mau bilang bahwa
selaku representasi rakyat Kota Ambon, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Ambon bahwa tetap jaga protokol kesehatan. COVID itu ada. Mari katong putus mata rantai penyebaran itu dari kita dan untuk semuanya dengan tetap menjaga 3M, ya. Rajin cuci tangan, rajin pakai masker, dan menjaga kerumunan dengan orang di sekeliling kita. Itu salah satunya cara untuk kita tetap memutus mata rantai COVID-19 dari katong untuk katong semua. Terima kasih. Iya, Ibu Kadis silakan. Ya, terima kasih. Mungkin dari Beta, katong kolaborasi yang tadi Beta sudah bilang itu pentahelix betul-betul katong bisa laksanakan, dan juga butuh kerjasama yang tinggi dari masyarakat karena COVID ini ada di komunitas. Dengan tetap yakin bahwa COVID itu ada, mungkin tadi juga sudah disampaikan, ingat pesan Ibu. Katong harus tetap lakukan 3M. Iya. Menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun. Dan katong juga tetap harus wajib menjaga iman kita, kita harus tetap menjaga aman, dan harus menjaga imun kita. Mungkin itu saja dari Iya. saya. Terima kasih. Demikian pemirsa Carang TV dimanapun Anda berada atau masih bergabung, diskusi kita tentang COVID-19 di Kota Ambon dan bagaimana kita harus mengatasinya dan memutus rantai itu. Tadi dikatakan semua harus terlibat, mulai dari pemerintah, kemudian masyarakat juga harus terlibat, dan berbagai komponen masyarakat. Terima kasih atas perhatian pemirsa sekalian, sampai jumpa.